Ada dua orang yang kisahnya sangat berbeda, tapi keduanya mengajarkan satu pelajaran yang sama tentang uang. Orang pertama adalah seorang tukang sapu jalanan. Ia hidup sederhana, tidak pernah naik jabatan, tidak punya gelar, tidak pernah berdasi. Tapi ketika ia meninggal, orang-orang di kotanya terkejut. Ia meninggalkan warisan jutaan dolar untuk perpustakaan dan rumah sakit setempat. Selama puluhan tahun, diam-diam ia menabung dan berinvestasi saham, sedikit demi sedikit, tanpa bicara kepada siapapun. Orang kedua adalah seorang eksekutif Wall Street. Ia lulus dari universitas bergengsi, punya jabatan tinggi, rumah mewah, gaya hidup yang membuat orang lain iri. Tapi ketika krisis keuangan menghantam, ia bangkrut. Semua yang terlihat gemerlap itu ternyata dibangun di atas utang. Morgan Housel membuka bukunya dengan kisah dua orang ini. Dan pesannya langsung menghantam kita, kesuksesan finansial tidak selalu datang dari kecerdasan, tidak selalu dari pendidikan tinggi, dan tentu tidak dari seberapa mewah tampilanmu. Ia datang dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit dikuasai, yaitu perilaku. The Psychology of Money adalah buku yang tidak mengajarkan cara menghitung bunga majemuk, tidak membahas teknik investasi yang rumit, dan tidak memberikan tips beli saham apa bulan ini. Buku ini membahas sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu mengapa kita berperilaku seperti ini terhadap uang, dan bagaimana perilaku itulah yang pada akhirnya menentukan nasib finansial kita. Morgan Housel adalah penulis dan analis keuangan yang selama bertahun-tahun mengamati bagaimana manusia, dari yang paling cerdas sekalipun, membuat keputusan finansial yang irasional. Dan ia menemukan satu kesimpulan besar, masalah kita dengan uang hampir tidak pernah soal angka. Masalahnya selalu soal emosi, pengalaman masa lalu, ego, dan cara kita mendefinisikan apa itu cukup. Dalam 15 menit ke depan, kita akan menjelajahi gagasan-gagasan paling penting dari buku ini. Bukan teori. Bukan rumus. Tapi pelajaran hidup yang, begitu kamu dengar, mungkin akan mengubah cara kamu memandang setiap rupiah yang melintas di tanganmu. Ide utama pertama, tidak ada yang gila dalam soal uang. Housel memulai dengan sebuah gagasan yang terasa asing tapi sangat membebaskan, tidak ada orang yang benar-benar gila dalam hal uang. Setiap keputusan finansial yang tampak bodoh dari luar, selalu masuk akal jika kamu tahu dari mana orang itu berasal. Bayangkan seseorang yang tumbuh besar di keluarga yang selalu kesulitan bayar tagihan setiap akhir bulan. Orang tuanya pernah kehilangan rumah, pernah tidak bisa makan malam dengan layak. Ketika ia dewasa dan mulai punya penghasilan, ia menyimpan uangnya di bawah kasur, bukan di bank, bukan di investasi. Dari sudut pandang pakar keuangan, itu bodoh. Tapi dari sudut pandang orang itu sendiri, itu adalah satu-satunya cara yang terasa aman, berdasarkan pengalaman nyata yang ia alami sendiri. Sementara itu, seseorang yang tumbuh di keluarga berada, yang orang tuanya selalu berinvestasi dan tidak pernah khawatir soal uang, akan dengan santai menaruh gajinya di pasar saham setiap bulan. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena dunianya memang berbeda. Housel mengajarkan kita untuk berhenti menghakimi keputusan finansial orang lain, dan lebih penting lagi, berhenti merasa aneh dengan keputusan finansial kita sendiri. Kita semua adalah produk dari sejarah pribadi kita masing-masing. Dan dari situlah semua keputusan keuangan kita lahir. Ide utama kedua, keberuntungan dan risiko adalah saudara kembar. Ini adalah gagasan yang mungkin akan membuat banyak orang tidak nyaman, tapi Housel menyampaikannya dengan sangat jujur. Keberuntungan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam kesuksesan finansial dari yang mau kita akui. Ambil contoh seseorang yang membeli tanah di pinggir kota 10 tahun lalu, hanya karena harganya murah dan tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba kawasan itu berkembang, tol dibangun, harga tanah naik berlipat ganda. Apakah ia jenius? Mungkin tidak. Ia beruntung. Housel bukan berarti mengatakan bahwa usaha keras tidak penting. Tentu penting. Tapi ia memperingatkan kita untuk tidak terlalu cepat mengambil seluruh kredit atas kesuksesan kita, dan tidak terlalu keras menghukum diri sendiri atas kegagalan kita. Karena di balik keduanya, selalu ada faktor yang di luar kendali kita.
Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kita melihat orang sukses selalu mencoba meniru strategi mereka persis, tanpa menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang membuat mereka berhasil adalah konteks zaman, kondisi pasar, dan keberuntungan yang tidak bisa direplikasi begitu saja. Pelajarannya bukan untuk pasif dan menunggu keberuntungan. Pelajarannya adalah untuk selalu menyisakan ruang bagi kemungkinan bahwa kita bisa salah, bahwa ada faktor di luar hitungan kita, dan bahwa kerendahan hati adalah pelindung terbaik dari keputusan finansial yang terlalu percaya diri. Ide utama ketiga, mengejar lebih tanpa tahu kata cukup. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri. Sudah cukup belum? Housel menceritakan sebuah fenomena yang ia sebut sebagai penyakit membandingkan diri. Seseorang yang berpenghasilan 20 juta rupiah per bulan merasa cukup, sampai ia berteman dengan orang yang berpenghasilan 50 juta. Lalu ia merasa kurang. Naik jadi 50 juta, tapi temannya sekarang sudah 100 juta. Dan begitu terus tanpa henti, seperti treadmill yang tidak bisa dimatikan. Yang paling mengerikan dari siklus ini adalah ia mendorong orang untuk mengambil risiko yang semakin besar, hanya untuk mengejar angka yang semakin tinggi dan selalu bergerak. Orangnya sudah kaya lalu kehilangan segalanya bukan karena pasar kolaps, tapi karena ia terus bertarung lebih besar meski sudah tidak perlu lagi. Housel mengatakan bahwa mengetahui kapan harus berhenti adalah salah satu keterampilan finansial paling langka dan paling berharga. Bukan berhenti bekerja atau berhenti berusaha, tapi berhenti mengejar lebih hanya karena orang lain terlihat punya lebih. Karena tidak ada angka yang cukup bagi seseorang yang tidak tahu apa artinya cukup. Tanyakan kepada dirimu sekarang, kamu mengejar angka itu untuk apa? Untuk kebebasan? Untuk ketenangan? Untuk keluarga? Atau hanya karena tetanggamu baru beli mobil baru? Ide utama keempat, kekuatan waktu yang tidak pernah diperhitungkan. Housel mengajak kita melihat Warren Buffett dari sudut yang berbeda. Semua orang tahu bahwa Buffett adalah investor jenius. Tapi tahukah kamu bahwa sekitar 90% dari total kekayaannya ia hasilkan setelah usianya melewati 60 tahun? Bukan karena ia tiba-tiba lebih pintar di usia tua. Tapi karena bunga berbunga, atau yang sering disebut sebagai pertumbuhan majemuk, butuh waktu yang sangat panjang untuk benar-benar menunjukkan keajaibannya. Buffett mulai berinvestasi serius di usia 10 tahun. Bayangkan, jika ia baru memulai di usia 30 seperti kebanyakan orang. Meski dengan strategi yang persis sama, kekayaannya hari ini akan jauh lebih kecil dari yang kita kenal. Ini adalah pelajaran yang mudah dipahami tapi sangat sulit dijalankan. Karena kita hidup di dunia yang instan. Kita ingin hasil cepat. Kita tidak sabar menunggu. Dan ketidaksabaran itu adalah salah satu penghancur kekayaan terbesar yang ada. Seorang teman yang mulai menabung Rp100.000 per bulan sejak usia 20 tahun akan jauh lebih sejahtera di hari tuanya dibanding seseorang yang baru mulai menabung 2 juta per bulan di usia 40. Bukan soal besarnya. Soal lamanya. Housel mengingatkan kita bahwa tugas utama dalam berinvestasi bukan menemukan saham terbaik atau timing pasar yang sempurna. Tugas utamanya adalah tetap bertahan dalam permainan cukup lama agar waktu bisa bekerja untukmu. Ide utama kelima, kekayaan sejati tidak terlihat. Ini mungkin gagasan yang paling sering disalahpahami dalam dunia keuangan. Kita cenderung mengukur kekayaan seseorang dari apa yang terlihat, rumahnya seberapa besar, mobilnya merek apa, hiburannya kemana. Tapi Housel berargumen bahwa justru itulah yang paling menyesatkan. Karena semua itu bukan kekayaan, itu pengeluaran. Ia menyebut ini sebagai paradoks mobil mewah. Ketika kamu melihat seseorang mengendarai mobil sport mahal, kamu tidak berpikir kagum pada orangnya, kamu membayangkan dirimu sendiri yang ada di balik kemudi itu. Kamu tidak melihat orangnya, kamu melihat simbol yang ia beli. Dan si pemilik mobil, tanpa sadar, sudah menghabiskan kekayaannya untuk membeli sesuatu yang ternyata tidak membuat siapapun benar-benar mengagumi dia sebagai manusia. Kekayaan sejati, menurut Housel, adalah uang yang tidak dibelanjakan. Adalah aset yang terus bertumbuh diam-diam. Adalah pilihan-pilihan yang tersedia untukmu di masa depan karena kamu tidak menghabiskan segalanya hari ini. Seseorang yang hidupnya terlihat biasa saja, berkendara dengan mobil lama, berpakaian sederhana,
tapi punya tabungan dan investasi yang kokoh, ia jauh lebih kaya daripada seseorang yang penampilannya selalu memukau tapi rekening tabungannya selalu hampir kosong di akhir bulan. Ide utama keenam, tabungan adalah kebebasan, bukan pengorbanan. Housel membalik cara kita memandang menabung. Kebanyakan orang menganggap menabung sebagai bentuk pengorbanan, menunda kesenangan sekarang untuk sesuatu yang belum jelas di masa depan. Tapi Housel menawarkan cara pandang yang berbeda. Menabung adalah cara membeli kebebasan. Kamu tidak perlu punya alasan spesifik untuk menabung. Tidak harus untuk beli rumah, tidak harus untuk pendidikan anak, tidak harus untuk pensiun di usia tertentu. Menabung tanpa tujuan spesifik itu sendiri sudah sangat berharga, karena ia memberimu sesuatu yang tidak ternilai, pilihan. Ketika bosmu menyuruhmu lembur setiap akhir pekan tanpa tambahan gaji, apakah kamu punya kebebasan untuk berkata tidak? Ketika datang kesempatan bisnis yang bagus tapi butuh modal, apakah kamu siap mengambilnya? Ketika ada masalah kesehatan yang tidak terduga, apakah kamu punya bantalan agar tidak harus berutang? Semua pertanyaan itu dijawab oleh satu hal, seberapa besar tanpa tekanan kamu punya uang yang tidak terikat. Itulah nilai sesungguhnya dari menabung. Bukan angkanya di buku tabungan, tapi rasa tenang dan kebebasan yang ia bawa dalam hidupmu. Ide utama ketujuh, masuk akal lebih baik dari sempurna. Para ahli keuangan sering berbicara tentang keputusan yang paling rasional, yang paling optimal secara matematis, yang paling efisien dari sisi angka. Tapi Housel mengatakan bahwa keputusan finansial yang terbaik bukan yang paling rasional, melainkan yang paling masuk akal bagimu secara pribadi dan yang bisa kamu pertahankan dalam jangka panjang. Secara matematis, mungkin kamu seharusnya tidak menyisihkan dana darurat di tabungan yang bunganya kecil, dan sebaiknya menaruh semua uang itu di instrumen yang imbal hasilnya lebih tinggi. Tapi jika dana darurat yang mudah diakses itu membuat kamu tidur lebih nyenyak di malam hari dan tidak panik ketika ada keperluan mendadak, maka itu adalah keputusan yang tepat untukmu. Housel bercerita tentang orang-orang yang secara teori tahu bahwa mereka harus tetap berinvestasi saat pasar turun, tapi kenyataannya, ketika portofolio mereka merah semua dan berita ekonomi suram, mereka panik dan menjual segalanya. Keputusan yang secara teori paling rasional ternyata tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai dengan kondisi psikologis nyata mereka. Strategi finansial terbaik adalah yang bisa kamu jalani dengan tenang, konsisten, dan tidak membuatmu stres. Bukan yang paling canggih di atas kertas. Mari kita ikat semua benang merahnya menjadi satu. Morgan Housel mengajarkan bahwa hubungan kita dengan uang jauh lebih dipengaruhi oleh siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan, daripada seberapa banyak yang kita tahu tentang keuangan. Ini bukan tentang rumus. Ini tentang perilaku. Pertama, tidak ada yang gila dalam soal uang. Setiap keputusan finansial lahir dari sejarah pribadi masing-masing. Berhentilah menghakimi orang lain, dan berhentilah menghakimi dirimu sendiri terlalu keras. Kedua, keberuntungan dan risiko selalu hadir dalam setiap perjalanan finansial. Rendah hatilah dalam kesuksesan, dan bersabarlah dalam kegagalan. Ketiga, ketahui apa yang kamu kejar dan kapan harus berhenti. Tidak ada angka yang cukup bagi orang yang tidak punya definisi cukup. Keempat, waktu adalah aset finansialmu yang paling berharga. Mulailah lebih awal. Bertahanlah lebih lama. Biarkan waktu bekerja untukmu. Kelima, kekayaan sejati tidak terlihat dari luar. Ia adalah pilihan yang tersedia untukmu, bukan barang yang kamu pamerkan kepada orang lain. Keenam, menabung adalah membeli kebebasan. Bukan pengorbanan. Setiap rupiah yang kamu simpan adalah satu langkah menuju hidup yang kamu pilih sendiri, bukan hidup yang dipaksakan oleh keadaan. Ketujuh, keputusan finansial terbaik adalah yang masuk akal bagimu dan yang bisa kamu pertahankan. Bukan yang paling optimal di atas kertas. Morgan Housel mengakhiri bukunya dengan sesuatu yang sangat personal. Ia menceritakan bagaimana keluarganya menjalani kehidupan finansial mereka, hidup di bawah kemampuan, berinvestasi secara konsisten, dan hanya memiliki satu tujuan keuangan utama, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, kapan mereka inginkan, dengan orang-orang yang mereka cintai. Bukan rumah terbesar. Bukan mobil paling mewah. Bukan rekening dengan angka paling banyak nolnya. Cukup kebebasan.
Dan disitulah letak pesan terdalam dari seluruh buku ini. Nilai uang yang paling tinggi bukan pada apa yang bisa ia beli. Nilai uang yang paling tinggi adalah kendali atas waktumu. Kemampuan untuk bangun pagi dan memilih hari ini mau kamu jalani seperti apa. Tanpa tekanan atasan. Tanpa keharusan. Tanpa ketakutan. Kita sering bekerja keras untuk membeli hal-hal yang kita harap akan membuat orang lain terkesan. Tapi pada akhirnya, orang-orang itu terlalu sibuk memikirkan kehidupan mereka sendiri untuk benar-benar terkesan dengan punyamu. Satu-satunya orang yang perlu kamu kesan adalah dirimu sendiri, dan standar itu jauh lebih sederhana dari yang selama ini kamu bayangkan. Cukup. Bebas. Tenang. Itulah kekayaan sejati yang sedang kita kejar, meski kadang kita lupa bahwa itulah sebenarnya yang kita inginkan.